Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa kembali di segmen Tanya Ustaz. Di sini sudah masuk berbagai macam pertanyaan dan insya Allah kita akan jawab satu persatu untuk menambah wawasan kita semua. Ya, pertanyaan yang masuk ke Instagram kita @salihanet. Bisa juga sahabat salihah yang juga ikut mau berpartisipasi bertanya, kirim saja direct message ke @salihanet. Pertanyaan pertama yang hari ini akan kita bahas yaitu pertanyaan dari sahabat salihah @regi_awalia. Apa yang harus kita lakukan jika suami memaksa kita melepas jilbab? Suami memaksa melepas jilbab sementara istri kan harus nurut sama suami. Iya. Jadi memang seorang istri harus tunduk, taat dan patuh kepada suami. Suami kasih perintah apa namanya, ada disuruh apa, istri harus tunduk, harus taat, harus patuh. Kecuali ketika perintah itu sudah tidak sejalan dengan syariat, bertentangan dengan hukum Allah, ya, maka tidak ada kepatuhan untuk suami tersebut. La ta'ata fi makhlukin fil maksiatil khaliq. La ta'ata li makhlukin, enggak ada lagi kepatuhan bagi setiap makhluk fi maksiatil khaliq, dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak boleh lagi kita dengerin. Iya, contohnya misalkan suami nyuruh, "Mah, beliin minuman keras dong." gitu. Itu kan durhaka kepada Allah. Itu kan salah satu kemaksiatan. Istri mesti taat enggak? Enggak. Begitupun masalah perintah jilbab. Ya. Jilbab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk setiap wanita menutup auratnya. Ketika ada suami menyuruh untuk melepas hijab, berarti dia sedang bermaksiat, dia sedang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu dituruti. Ya, lagi pula emang ada istri yang kepengen suaminya diharamkan masuk dalam surga. Sebab laki-laki yang tidak peduli dengan aurat istrinya, Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, Al-Imam Ad-Dahabi mengatakan di dalam satu nukilannya, Allah berkata, qala Allah Ta'ala fi babil jannah, Allah berkata kepada pintu surga, innaka haramun ala tayyus, sesungguhnya engkau haram dimasuki oleh lelaki dayuth. Siapa itu lelaki dayuth? Lelaki yang tidak punya rasa peduli, tidak punya rasa cemburu ketika istrinya menampakkan aurat kepada yang bukan, yang haknya. Ya, jadi coba dijelaskan saja kepada suami secara santun, secara informatif, lalu tunjukkan dalil-dalilnya. Insya Allah kalau kita komunikasinya baik kepada suami, suami bakal mengerti apa alasan dan tujuan kita menutup aurat dengan hijab. Ya. Pertanyaan kedua datangnya dari @risa.amlw. Ya. Bagaimana pandangan Islam terhadap istri yang tidak tinggal serumah dengan suami, tapi itu atas izin suaminya? Nah, suaminya ngasih izin supaya tidak serumah. Tapi sebetulnya di dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 6 disebutkan, askinuhunna min haitsu sakantum. Berikan kepada istri-istrimu, yaitu tempat tinggal di mana kamu bertempat tinggal. Kenapa? Karena Nabi bilang, hunna libasul lakum. Mereka para istri adalah pakaian untukmu wahai suami. Wa antum libasul lahunna. Dan engkau pun adalah pakaian bagi istri-istrimu. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya pakaian itu sebagai kebutuhan yang betul-betul primer buat kita, ya, istri adalah kebutuhan dasar kita. Bagaimana kita lepaskan kebutuhan dasar kita dan tidak serumah dengannya. Jadi usahakan suami dan istri agar saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Ya. Istri memenuhi kewajiban sebagai istri, suami memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami adalah di saat keduanya berkumpul di dalam satu rumah dan membentuk satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi kalau memang izinnya keluar untuk tidak serumah, alasannya misalnya orang tua si perempuannya dalam keadaan sakit keras, harus didampingi oleh anaknya, nggak ada anak lain selain istrinya, maka dia boleh memberikan izin kepada istrinya untuk menemani orang tuanya, tidak serumah kepadanya untuk hanya sementara waktu saja, ya, kan, karena istri dan suami adalah ikatan yang harus saling menjaga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita bisa menjaga istri kita kalau dia tidak ada di hadapan kita? Bagaimana kita suruh dia sholat? Bagaimana kita menyuruh istri kita baca Quran kalau dia nggak ada di hadapan kita? Artinya banyak hak-hak yang harus diperhatikan sebagai suami dan istri. Ya. Selanjutnya,
apa hukumnya memakai sepatu berhak tinggi? Waduh. Wah. Dari Ed Azkia Sakhaul. Ya. Hukum memakai high heels. Hak tinggi. Wedges. Jadi setidaknya para ulama ada beberapa pendapat yang berbeda tentang high heels. Ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan makruh saja. Ulama kontemporer juga ada yang membolehkannya. Ya, kenapa makruh? Nah, karena jumhur ulama ini berhenti pada makruh. Makruh itu adalah satu perbuatan yang dipuji oleh syariat ketika ditinggalkan, tapi tidak menjadi satu keharusan. La ala wajhil iltizam, tidak menjadi satu kelaziman. Jadi ditinggalin boleh dan itu sangat terpuji di dalam syariat, tapi nggak harus gitu loh. Tapi ada juga makruh ini bermaksud adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa bisa masuk ke makruh? Karena ketika ada wanita atau siapapun pakai high heel, terus dia untuk menutupi, maksudnya untuk menambah kepercayaan diri dan lain sebagainya lah, dengan tujuan-tujuan positif tentunya. Tapi di saat pemakaian itu ada mudarat yang ditimbulkan. Kalau pakai kelamaan bisa saja dia tersandung, bisa sakit, bisa keseleo dan lain sebagainya, salah urat, kencok, rematik. Itu salah lagi tuh. Itu bukan pakai hak tinggi itu. Ya, jadi karena menimbulkan beberapa mudarat, maka dihukumkan makruh gitu. Jadi tapi boleh saja. Silahkan pakai. Tidak melanggar syariat yang lain yang sudah menjadi sebuah kelaziman di satu tempat itu. Dan juga menjadi haram. Kenapa? Kita juga mesti tahu beberapa pendapat yang mengharamkannya. Kenapa? Karena pendapat yang mengharamkannya ketika dia memakai sepatu hak tinggi, selain menimbulkan mudarat, bahaya buat si pemakainya, ada efek jangka panjang yang tidak baik, rahimnya akan terganggu dan lain sebagainya, dan juga dia tabarruj, niatnya mempercantik diri di hadapan lelaki yang bukan haknya. Jadi jalannya lenggak-lenggok. Karena Nabi bilang, beliau melihat penduduk neraka, salah satu cirinya adalah wanita yang berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Berpakaian tapi telanjang. Lalu kemudian jalannya berlenggak-lenggok. Wah, seperti memang mencari perhatian lelaki supaya orang pada ngeliat ke dia. Pakai hak tinggi atau pakai kincring-kincring, dibunyi-bunyiin. Nah, yang begini sudah jatuh kepada hal yang haram. Jadi kita mesti lihat yang haram bilangnya karena apa, yang makruh bilangnya karena apa, yang boleh bilangnya karena apa. Tinggal kita mengukur diri kita ada di mana. Dan juga kembali kepada niat si pemakai hak tinggi. Bolehlah 1 cm, 2 cm, 3 cm, asal jangan lebih dari semeter. Itu bukan hak tinggi namanya, itu enggrang. Ya, jadi silahkan pakai, tergantung niatnya. Mudah-mudahan jawaban dari semua pertanyaan yang masuk bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita tentang agama. Jangan lupa kalau yang pengen ikut bertanya, kirim aja dari message ke @salihanet. Demikian, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa menambah wawasan kita dan menambah manfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Saya Adi dan saya Alwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara sahabat Saliha yang sehari saja nggak bisa lepas dari Google untuk cari informasi? Nah, tahu nggak kalau ternyata ada search engine lain yang nggak kalah keren dan salah satunya buatan orang Indonesia loh. Berita membanggakan kembali datang dari anak bangsa. Pasalnya, 4 santri baru-baru ini berhasil meraih juara pertama dalam ajang Ford International Schools Arabic Debating Championship 2018